可能！地心也好。 Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita pembahasan singkat Donghua World of Immortal. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Xiao Chen mengikuti Lan Nuo dan Lin Er dari belakang, tapi keberadaannya tiba-tiba aja lenyap gitu aja karena mereka terhisap ke dalam dimensi patung sosok kaisar dengan naga. Kala itu Xiao Chen mau terhisap masuk juga nih ke dalam portal ruang dimensi itu. Namun untung aja dia diselamatin sama Keke dan langsung ditarik keluar lagi. Di sini teman-teman andainya Xiao Chen yang balik-balik malah bawa Raja Singa dalam kondisi ngamuk karena mereka bertiga tuh mencuri telur si naga Raja Singa tersebut. Setelah Xiao Chen berhasil mengirim Raja Singa itu ke ruang dimensi lain berkat Keke, tentu aja Xiao Chen nyuruh teman-teman andainya itu untuk menyembunyikan 3 telur naga tersebut dan digunakan nanti dulu. Naasnya di sini mereka malah terjatuh di bagian bawah tanah saat mau menyembunyikan telur naga itu karena yang mereka pijak ternyata bagian atas tebing yang sedang membeku. Di sisi lain, Yan Cinceng yang beneran ada di wilayah perbatasan lembah salju bersama dengan rekan-rekannya untuk mencari keberadaan Xiao Chen. Dia kala itu mulai menelusuri tiap-tiap wilayah di lembah salju sana. 我守在这儿，雪谷只有这里一个出口。我们等明日风雪停了再进去吧，风雪太大，快要入夜了。按照之前的行迹。 Di sisi lain, Xiao Chen yang masih pingsan tak bangun-bangun, sedangkan teman-teman andayingnya udah pada sadar duluan. Tentu aja teman-teman andaying Xiao Chen pun berinisiatif untuk menyembuhkan luka-lukanya Xiao Chen dengan esensi telur naga yang mereka dapat tadi. Bahkan Keke juga menggunakan pohon spiritualnya pula supaya Xiao Chen cepat sadar. Namun karena mubazir jika esensi telur naga itu dihentikan sekarang, maka dari itu Xiao Chen sekalian menggunakan esensi telur naga itu untuk berkultivasi juga. Hingga akhirnya dia pun menerobos ranah transformasi tingkat 6. Setelah Xiao Chen selesai berkultivasi dan luka-lukanya juga udah sembuh total, kala itu Xiao Chen pun menjelajahi tempat tersebut untuk mencari jalan keluar. Di sini Xiao Chen yang menemukan suatu ruangan dengan hawa dingin yang begitu mencekam. Dia pun yakin nih jika sebelum mereka jatuh tadi ada sosok misterius yang bergerak keluar dari peti es itu. Dan tentu aja dia pasti tahu jalan keluar dari tempat tersebut. Benar aja Xiao Chen akhirnya berhasil keluar dari sana, tapi keberadaannya diketahui sama sosok kultivator dari aliansi super bernama Keluo. Tanpa pikir panjang, Xiao Chen pun nyuruh teman-teman andainya itu untuk pergi menyembunyikan sisa telur naga tersebut. 重要的是，我如今已是退凡6种，能死在这儿，你也算善终了。这雪谷风景不错，找到了，小陈在这儿。 Setelah teman-teman andaying Xiao Chen udah pergi dari sana,
dia pun nantang ke Luo nih untuk maju kalau dia emang berani. Awalnya sih ke Luo sempat ketar-ketir nih guys, karena Xiao Chen udah di ranah transformasi tingkat 6, sedangkan dirinya masih di tingkat 4. Tapi karena ke Luo bawa banyak anak buah, dia pun mulai nyuruh semua anak buahnya itu untuk ikut ngeroyok Xiao Chen. Karena jika dia maju sendirian, takut malah dibikin bonyok oleh Xiao Chen. Di momen ini, Yan Qingcheng yang datang ke tempat itu hanya nonton dia aja tuh melihat Xiao Chen dikeroyok rame-rame. Yan Qingcheng yang menghentikan Xiao Chen membuli ke Luo supaya nggak makin babak belur. Kala itu sih Yan Qingcheng cukup penasaran juga nih sama perkembangan ranahnya Xiao Chen, kenapa bisa cepet banget naiknya. Kala itu Yan Qingcheng pun nyuruh rekannya bernama Wang Tong untuk ikut join pertarungan juga. Karena untuk sekarang misi utama mereka tuh adalah menangkap Xiao Chen untuk dibawa. Di momen ini mereka bertiga yang berada di ranah transformasi tingkat 5 semuanya mulai ngeroyok Xiao Chen di waktu bersamaan. Apakah Xiao Chen bisa bertahan dari gempuran 3 kultivator ranah transformasi tingkat 5?今日3大联盟一起击杀你，还未独占龙王，竟敢肆意。 Melihat Xiao Chen terkena serangan fatal Wang Tong yang telah mengenai bagian jantungnya Xiao Chen, ternyata serangan tersebut terhalang cangkangnya Keke nih, yang kemarin sempat diambil Xiao Chen untuk diteliti. Dan benar aja cangkang telur Keke itu benar-benar keras banget sampai mampu menahan serangan fatal Wang Tong barusan. Di sini Xiao Chen yang lagi-lagi dikeroyok oleh Yan Qingcheng dan kawan-kawan. Di waktu bersamaan naga giok salju yang merupakan penguasa di wilayah itu bangun dan membuat mereka lari menyelamatkan diri masing-masing. Di sisi lain terlihat jika ada sosok hantu iblis yang sedang menyerap energi kehidupan kultivator lain untuk membuatnya kembali hidup seperti semula. Di mana hantu iblis ini adalah sosok yang keluar dari peti es tempat Xiao Chen terjatuh tadi. Setelah itu Xin pun balik ke tempatnya Xiao Chen, di mana Xiao Chen sekarang sih begitu sempoyongan karena dia menahan serangan 3 musuh sekaligus serta naga giok salju tadi. Untung aja dia ditemukan oleh Liu Ruyen dan segera dibawa ke tempat Liu Mu untuk diobati. Bahkan Xiao Chen juga dirawat sepenuh hati oleh mereka berdua karena Xiao Chen seperti bukan orang jahat. 好，多谢。你之前连番激战，又遇雪崩，这是我们之间的盟约。姐姐爱死你了，小可爱，别跑呀！ Esok harinya, Lan Yu dan Shiluode yang menghampiri rombongannya Yan Qingcheng untuk mencari keberadaan Xiao Chen pula. Terlihat jika Yan Qingcheng udah naik ke ranah transformasi tingkat 6 aja nih guys. Karena kemarin dia hampir sekarat karena terkena serangan naga giok salju. Di sisi lain, Xiao Chen yang udah sembuh total dan ganti outfit baru juga. Kala itu dia berterima kasih kepada Liu Mu sambil ngobrol-ngobrol santai tentang kenapa Liu Mu terjebak di Pulau Naga sana. Ketika mereka memahami satu sama lain, mereka berdua pun makin akrab dan akan saling bantu satu sama lain. 推翻六重天了。那是什么？燕青城说他找到了之前施罗德，蓝雨，这里好人出现在雪山附近。怎么？燕青城传信来说。 Beberapa jam kemudian, keberadaan Xiao Chen yang berhasil ditemukan oleh Yan Qingcheng dan kawan-kawan. Di momen itu sih Liu Mu dan Ruyen langsung gercep melindungi Xiao Chen nih guys saat dia mau diserang.
Kala itu Shiluode bertanya kepada Xiao Chen kenapa dia menyerang para murid sektenya padahal mereka tuh tak pernah bermusuhan sebelumnya. Di sini Ruyen nunjukin orang suruhannya Yan Qingcheng yang mau adu domba Xiao Chen dengan seluruh sekte besar. Hingga akhirnya Ruyen pun sadar jika kesalahpahaman ini emang udah direncanain sama Yan Qingcheng. 不想，我们不想与你为敌。空间灵视柳木。 Yan Qingcheng yang masih bisa berkelit kalau dirinya bisa juga dijebak Ruyen dengan alasan mayat yang dia bawa tuh hanya akal-akalannya Ruyen doang. Di momen itu Lan Yu serta Shiluode pun tak ikut campur pertikaian antar mereka lagi dan milih percaya sama Ruyen. Walau dengan imbalan telur naga milik Xiao Chen yang disembunyikan, mereka berdua tetap gak mau ikut perselisihan tersebut. Saat itu Yan Qingcheng pun terpaksa melawan Xiao Chen, Liu Mu dan Ruyen dengan bantuan Keluo serta Wang Tong yang kategorinya tuh mereka berdua sama-sama ranah transformasi tingkat 5. 怎么可能？地星也好。 Yan Qingcheng yang saat itu dibikin ketar-ketir dengan keanehan Xiao Chen, padahal mereka berdua tuh sama-sama di ranah transformasi tingkat 6. Tapi kenapa kekuatan Xiao Chen tak bisa diimbangi oleh Yan Qingcheng? Tentu aja Yan Qingcheng yang merasa malu kalau tak bisa menghabisi Xiao Chen karena dari tadi tuh dia meremehkan Xiao Chen mulu. Hingga akhirnya dia pun menggunakan segel teknik sekte Undying yang merupakan teknik terkuat yang dia miliki. Kata Xiao Chen sih teknik semacam itu tak akan bisa melukai Xiao Chen karena Yan Qingcheng sekarang bukanlah tandingannya Xiao Chen. 越境不可破，放弃吧！ Xiao Chen yang berhasil mengalahkan Yan Qingcheng tanpa mengalami luka parah apapun, tentu aja Yan Qingcheng makin dibikin ketar-ketir tuh dengan keadaannya saat ini. Karena rekan-rekannya kalah semua melawan rekannya Xiao Chen di sana. Di momen itu, Xiao Chen yang udah gedek banget sama kelakuan Yan Qingcheng yang selalu menargetkan dirinya, Xiao Chen pun akhirnya mengunci meridian Yan Qingcheng supaya dia nggak bisa berkultivasi lagi. Kalau Yan Qingcheng masih berani-beraninya nyari gara-gara dengan Xiao Chen, maka Xiao Chen tak akan segan-segan menghabisi Yan Qingcheng di masa mendatang. 不死魔功被封，他跟废了。你的幻术是？ 还敢谈什么力无虚发？可曾算过自己会有？ Beberapa saat kemudian mereka yang melihat ada sosok benda yang sangat besar tiba-tiba aja jatuh di atas langit sana. Keanehan demi keanehan pun mulai terjadi karena hujan kala itu memiliki warna merah darah, di mana hujan tersebut membuat semua tengkorak kultivator maupun tengkorak para naga yang udah tewas jadi hidup kembali sebagai makhluk Undying. Di momen ini tentu aja semua orang yang berada di tempat tersebut dibuat cukup takut juga karena fenomena seperti ini baru pertama kali mereka saksikan secara langsung. Beberapa saat kemudian, Xiao Chen yang dihampiri Biksu Yi Zhen sambil berkata jika daerah sana udah makin kacau,
Tentu aja Xiao Chen pun meminta semua orang untuk pergi ke kota terdekat yang keberadaannya tak jauh dari sana. Dan ketika mereka pergi menuju kota tersebut, Xin pun beralih ke tempat hantu iblis yang kala itu berada di dekatnya Xiao Chen sana. Di mana hantu iblis itu mulai sedikit ingat nih, jika yang bikin dirinya hidup lagi tuh sepertinya ada sangkut pautnya dengan hujan merah itu. Karena apa yang dia lihat saat ini cukup menjelaskan kenapa dia bisa hidup lagi. 他们怎么回来了？ 那些骷髅朝我们这边过来了。那是埋葬一切的坟。 Waduh, kira-kira Xiao Chen bakal bertemu siapa lagi nih di kota itu nanti? Apakah Xiao Chen bakal bertemu hantu iblis di masa mendatang? Untuk lanjutannya sabar ya, karena sedang diedit juga untuk konten berikutnya. Jika suka dengan pembahasan admin Sobat Sinema, jangan lupa kasih like-nya ya guys. Akhir kata, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.